Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat tani porang semua, apakah masih semangat menanam porang? Tentunya masih semangat ya. Di hadapan kita ini bibit katak mini, benar-benar mini. Ini isi 2000-an ini. Bahkan yang semacam ini bisa isi 3000 dalam per kilo, dengan catatan ditimbang setelah mendekati masa mau tunas. Jadi bibit tersebut sangat ringan, jumlahnya banyak seperti itu. Ini riwayat bibitnya sebenarnya sortiran jual beli plus katak sendiri, yang dimana ketika ini tercampur kepada bibit yang kita jual, pembeli sedikit komplain karena di anggapan mereka ini adalah bibit reject, dalam artian tidak bisa tumbuh. Nah, untuk kita sebagai penjual beli bibit harus bijak menyikapi, ataupun kita petani porang harus bijak bagaimana agar kita cepat berkembang dalam dunia pertanian porang ya. Khususnya untuk dunia pertanian porang, itu kendalanya di modal bibit. Harga bibit walaupun tahun ini cukup ringan daripada tahun kemarin, namun dengan roda ekonomi di masa sekarang, di masa pandemik ini, nilai segitu juga cukup berat menguras budget ya. Nah, jadi dengan begitu kawan, di sini saya informasikan kepada kawan-kawan semua petani penggiat porang, sebenarnya plus minus bibit kecil dan bibit besar itu ada. Nah, ini bibit kecil seperti ini kalau saya pribadi tetap tanam, tetap rawat dan membuat khusus bedengan khusus. Kenapa? Karena apabila ini cuman kita tebar, ini sangat tidak maksimal. Tapi ketika kita tanam dengan jarak dan bedengan khusus, ini bisa memberikan harapan untuk bibit di musim depan. Sederhananya begini. Ini bibit katak isi 2000-an. Jadi ketika tumbuh, ini bisa naik 1 on saja ya, 1 on. Berarti di musim kedua yang 1 on kita tanam naik 1,5. Berarti ini 1 butir ya, 1 butir dalam masa 16 bulan atau 2 musim untuk Sumatera Utara ya, khususnya untuk Sumatera, sudah bernilai di angka 10.000 sampai 15.000 rupiah nih per butir dalam masa 16 bulan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita telantarkan, kita tidak tanam, kita tidak rawat, ini tidak menjadi nilai apa-apa ya. Tidak menjadi nilai apa-apa. Jadi kita harus bijak mensiasati bagaimana supaya kita dengan budget yang minus, yang pas-pasan, tapi bisa bersaing dengan kalangan-kalangan elit yang bermodal tebal. Nah, seperti itu. Nah, untuk bedengan kita di sini buat semeter ya, lebar semeter nih. Ini kita cari lahan yang semi-naungan. Kalau tidak ada semi-naungan, bagusnya pakai paranet. Karena apa? Karena jatuh hujan itu tidak terlalu keras kalau pakai paranet. Ini karena lahan paranetnya belum selesai, ini terlalu mini, jadi kita tanam di sini aja. Ini bedengan yang udah siap. Nah, jadi ini kita isi tidak menentu. Kalau seperti ini bagusnya sebenarnya tetap pakai tali, pakai tajar seperti ini. Ini tajar pembuat bedengan. Misal kita kasih jarak 5 cm, kita kasih tajar 5 cm, 5 cm baru kita gejek pakai jari ataupun pakai kayu, baru kita masukin. Nanti kita langsung praktekkan ya. Nah, untuk metode cara penanaman kita seperti ini ya. Ini kita sudah tarik tali. Itu yang kemarin sudah tanam duluan ya, makanya nggak sampai ke sana. Ini kita sudah tarik tali. Jadi mana bagian tepian bedengan yang longsor itu kita rapikan lagi ya. Kita rapikan lagi, kita kasih basi dikit aja. Sedikit aja. Nah, habis itu kita kasih lobangan seperti ini ya. Ini tali kita taruh di dalam. Lobangannya di dalam, kenapa? Ini kena ke tepi ya, ke tepi jalan. Nah, seperti ini. Jarakannya kita agak-agak aja dengan ukuran bibit. Ini lebih kurang ya 5 cm.
5 cm. Kenapa kita pakai tali? Ini untuk cari lurusan satu baris. Nah, setelah seperti ini, ini misalkan sudah sampai sana ya, nanti durasinya terlalu panjang. Ini untuk nyari lempangan, kita kan sudah ada yang ini yang lempang nih ya, sudah ada yang lempang. Jadi kita tinggal agak aja 5 cm ke sini. Nah, kira-kira semacam ini. Nah, ini kan kita bisa agak nih. Jadi nanti pasti ikut lempang ya, lempang juga sampai ke ujung sana, sampai ke mentok bedengan. Nah, ini kita bisa agak. Dengan begini sebenarnya mempersenang kita menanam. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, nah kita langsung tanam. Nah, yang ini tadi udah kita buat semacam itu juga. Ya, ini semacam itu juga. Ini sudah ada lobangan. Jadi ini lobangannya yang mengetahui yang melobang ya. Nah, setelah itu ini lobangannya satu baris. Ini 2 baris kelihatan, ini 3 baris sudah ada bibit. Nah, setelah itu kita masukin seperti ini ke lobangan. Kita masukin satu-satu semacam ini. Jadi dengan ada barisan, sekiranya yang ini tadi lubangnya longsor jadi nggak kelihatan, kita bisa lihat berdasarkan barisan yang ini di mana kan gitu. Nah, kita taruh aja seperti ini. Nah, setelah ini kita tekan sedikit mana yang kurang masuk. Nah, semacam ini kita tekan. Nah, oke. Nah, jadi di sini kita juga harus ingatin kita bawa berapa baris ya. Misalnya kita bawa 3 baris. 1 2 3. Jadi kita harus ingat kita bawanya berapa baris. Nanti kalau sudah masuk nih bibit, kadang nggak kelihatan. Nah, seperti ini. Jadi kita harus ingatin kita bawa berapa baris. Jadi seperti itu ya metodenya. Terus seperti itu, lanjut seperti itu semua. Jadi ini dengan bibit kata seukuran ini ya, untuk satu rantai atau 400 meter persegi itu bisa kita isi 7 sampai 10.000 butir ya, 7 sampai 10.000 butir. Nah, jadi hitungannya dalam per kilo isi 2.000 ya. Jadi kita hanya membutuhkan 5 kilo sudah menanam 10.000 butir pohon porang ya. Dengan harapan tahun depan kita sudah menanam bibit umbi bobot isi 10 sampai 20 dalam per kilo, itu sudah menanam perluasan untuk panen produksi itu 10.000 populasi. Ini juga nanti panen bibit katak kawan ya, panen bibit katak. Kalau untuk jarak tanam ini sebenarnya terlalu mepet. Jadi ini sebenarnya karena bibit banyak, kita yang bibit banyak, bibit katak super juga ada, jadi kita padatin penanamannya. Kalau untuk tahun lalu kita tanamnya ini 10 kali 5 ya, seperti ini. Ini kosong satu baris, ini kan 5 nih. Nah, ini hilangkan satu baris jadi 10 kali 10 bahkan. Ini bisa naik 3 on, 2 on ya. Jarak tanam mempengaruhi. Kenapa? Karena perkembangan daun itu mepet dan perakaran juga mentok. Nah, seperti itu ya kawan. Jadi untuk perkembangan selanjutnya buat kawan-kawanku, tetap ikuti channel kita ya di Porang Asahan. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.